rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masih di muqaddimah yang kedua, i'lam yang kedua, yaitu wajibnya setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 perkara dan mengamalkannya. Kita sudah masuk perkara yang kedua. Apa yang pertama kemarin? Faman ata'ahu wa dalil qawlu ta'ala. Baik. Jadi yang pertama, penjelasan tentang terutusnya Rasul kepada kita. Itu nikmat yang sangat besar. Ya, itu minnah, anugerah Allah Subhanahu wa taala atas kita. Itu nikmat yang sangat luar biasa besarnya. Kita dicipta, diberi rezeki, tidak diberikan begitu saja, tapi ada Rasul yang diutus yang membimbing kita kepada jalan yang lurus. Baik. Rasul diutus untuk membimbing kepada kita atau membimbing kita kepada jalan yang lurus. Baik. Oleh karena itu beliau sebutkan barang siapa yang menaati Rasul tersebut maka dia masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat, tidak mau taat, tidak mau beriman, maka dia masuk neraka. Mereka sebutkan di surah, dalilnya di surah Al-Muzammil. Sekarang perkara yang kedua, al-mas'alatu tsaniyatu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, al-mas'alatu tsaniyatu, perkara yang kedua yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah dan wajib mereka amalkan, yaitu annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun ghairuhu fi ibadatih. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk dipersekutukan bersamanya seorang pun, siapapun, fi ibadatihi, dalam ibadah kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ridha. Apa maksudnya ini? Murka. Tidak ridha untuk dipersekutukan bersamanya seorang pun dalam ibadah kepadanya. Karena kita dari awal di Al-Qawaidul Arba sudah ingatkan bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibadah hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita ulang-ulangi di setiap rakaat dalam salat kita. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami serahkan ibadah, tidak kepada selainmu. Bisa dipahami ini? Karena kenapa? Annallaha la yarda. Allah tidak ridha. Allah tidak ridha untuk dipersekutukan. Ada seorang selain Allah yang diserahkan kepadanya ibadah. Tidak ridha. Dan ini dasar dan pondasi agama. Ya, itu seorang harus meyakini bahwasanya tidak ada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadah, yang boleh untuk diibadahi selain Allah. Tidak boleh. Harus dia paham ini. Oleh karena itu beliau sebutkan la malakun muqarrabun, ya, baik itu malaikat yang posisinya dekat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala nabiyyun mursalun, begitu pula nabi yang diutus. Siapapun dia, selama dia selain Allah, tidak boleh kita serahkan kepadanya ibadah karena Allah tidak ridha. Baik itu malaikat yang posisinya dekat di sisi Allah, malaikat Jibril, pemikul arsy, ya. Malaikat-malaikat ya di majelis di atas langit. Ini tidak boleh kita serahkan kepadanya ibadah. Begitu pula nabi yang diutus. Juga tidak boleh kita serahkan kepadanya ibadah. Bisa dipahami? Apalagi orang di bawahnya, orang selain ya, malaikat dan nabi. Tidak boleh kita serahkan kepadanya ibadah.
Taib. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sungguhnya masjid-masjid itu lillah, hanya untuk Allah. Ini kita sebutkan penafsirannya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun juga. Jadi jangan kalian serahkan doa, ibadah apapun ya kepada siapapun. Ya. Ma'allah, bersama Allah. Baik. Jadi jangan kira itu orang-orang musyrikin itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kaidah keempat kita sudah sebutkan dalilnya ya. Dalam kondisi genting, terjepit, kepepet, dihantam gelombang badai yang sangat dahsyat di tengah lautan, itu mereka da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ya enggak? Mereka beribadah, berdoa murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada berhala-berhala mereka sama-sama mereka. Tapi apakah ini aman? Sudah dikatakan musyrik lagi? Tidak. Tetap dia musyrik. Kenapa? Mereka tetap menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Oleh karena itu ada kata-kata ma'allah, bersama Allah. Ya. Yang ini dia campur saja, ya. Di sebagian waktu dia beribadah kepada Allah, waktu yang lain kepada selain Allah, ini sudah musyrik kafir. Apalagi yang sama sekali tidak pernah sujud menyembah beribadah kepada Allah. Ini lebih parah lagi. Ya, paham ini? Yang tidak kenal Tuhannya, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, mengakui tidak ada Tuhan. Ini lebih parah lagi. Ya. Orang musyrikin saja dia campur. Ya. Sebagian waktu dia beribadah kepada Allah dalam kondisi genting, ya, di waktu tenang, aman, damai, mereka melakukan kesyirikan, ini sudah dikatakan musyrik. Apalagi yang sama sekali tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kekafirannya lebih mengerikan. Bisa dipahami ini? Dan ini menggambarkan kita hakikat kesyirikan. Jadi jangan kira orang musyrikin itu tidak menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira. Mereka juga beribadah di sebagian waktu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka maunya selain Allah juga iya. Inilah hakikat kesyirikan mereka. Iya, bisa dipahami ini? Ya. Kita tidak bahas orang yang sama sekali tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala atau dia menyembah hanya selain Allah. Itu mudah, ya. Ini dicampur. Ya, paham ini? Jadi ada ma'allah, bersama Allah. Ya, dia berdoa kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Dia beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Ini musyrik. Dilarang. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan kalian berdoa kepada siapapun juga bersama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selainnya. Kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Jadi ini perkara yang kedua yang wajib dipelajari, diketahui dan diamalkan oleh seorang muslim dan muslimah atau setiap muslim dan muslimah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk dipersekutukan bersamanya ahadun, siapapun juga. Ya, ahadun nakira dalam susunan penafian, siapapun juga. Ya. Allah tidak ridha untuk dipersekutukan fi ibadati, dalam ibadah kepadanya. Ya. Ini yang kita sebutkan tadi. Jadi maksudnya sini dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Allah tidak ridha. Yang Allah inginkan, bahkan yang Allah perintahkan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Setiap ada perintah ibadah dalam Al-Qur'an, maka ketahuilah di situ terkandung perintah untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Bisa dipahami? Jadi bukan sekedar beribadah. Karena kenapa? Kaum musyrikin dahulu juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah dikatakan mereka sudah mewujudkan perintah ibadah? Belum. Karena yang Allah inginkan ketika Allah perintahkan ibadah kepada hamba, ibadah yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Karena itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nanti akan datang.
Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tafsirnya apa? Ai liyuwahhidun. Itu agar mereka mentauhidkan aku dalam ibadah. Hanya menyembah diriku. Ya, hanya beribadah kepadaku saja. Bisa paham ini? Karena saat ini dikatakan cuma ibadah saja, ya mereka sudah beribadah kepada Allah di sebagian waktu. Tapi ya di waktu yang lainnya, bahkan kebanyakan waktu mereka beribadah kepada selain Allah. Dan kalau kita cermati, seperti yang disyaratkan kepada oleh Syekh Shalih Fauzan sini, ya. Yang pertama di masalah yang pertama kemarin ini penjelasan tentang terutusnya Rasul dan kewajiban kita untuk taat kepada Rasul. Inilah syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa dipahami? Nah, kita tadi malam kita sudah uraikan ya konsekuensi keharusan dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada berapa kemarin? Ada 4. Ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa jitinabu ma nahahu wa zajar wa la yu'badallahu illa bima syara'. Ini ada nanti di salah satu usul. Kita harus mentaati perintah Nabi SAW. Yang kedua harus kita benarkan kabar yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam. Yang ketiga kita tinggalkan larangan-larangan beliau alaihi salatu wassalam dan kita beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ini baru dikatakan taat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini di masalah kedua ini merupakan makna dari asyhadu an la ilaha illallah. Itu Allah tidak ridha untuk dipersekutukan bersamanya seorang pun dalam ibadah. Itulah la ilaha illallah. Yang mana dua inilah yang menjadi dasar syarat diterimanya ibadah. Kita kan sudah ulang-ulangi ya. Ibadah, sebuah ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berapa syarat? Dua. Yang pertama ikhlas. Ibadah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ditambah lagi kita harus niatkan karena Allah, mengharap pahala di sisi Allah. Ya, ini pendalaman ya. Jadi ikhlas, harus ikhlas. Ini syahadat yang pertama, wa asyhadu an la ilaha illallah. Syarat yang kedua apa? Mutaba'ah, harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu, perhatikan, cermati rukun Islam yang 5. Coba cermati betul rukun Islam yang 5 ini. Yang pertama apa? Ini 2 kalimat syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dari 2 ini mana yang pertama? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini pondasi yang paling mendasar. Yang harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Bahwasanya wajib dengan sewajib-wajibnya dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkan la ilaha illallah, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya tidak ada yang berhak siapapun dia, ya. Tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Inilah di perkara yang kedua ini. Bahkan malaikat muqarrab, malakun muqarrab, malaikat yang posisinya dekat di sisi Allah, nabi yang diutus. Ya. Ya malaikat, ya, makhluk yang mulia. Ya, bahkan Jibril alaihissalam malaikat yang paling mulia. Begitu pula nabi yang diutus, nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tetap tidak boleh kita serahkan kepadanya ibadah, tidak boleh. Bisa dipahami? Oleh karena itu antum kalau lihat ya dalil-dalil tentang kewajiban ini, ya kewajiban tauhid ini banyak menggunakan kata-kata nakirah. Ya, yang maknanya umum. Ya, sama perhatikan sini. Dia maknanya umum, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Jadi tidak pakai nakirah tapi mudhaf. Ya, mufradul mudhaf ya'um. Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau, sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ilaika uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang-orang sebelummu dari para nabi dan rasul. Apa wahyunya?
yang dari dulu sampai Nabi SAW itu juga dapat wahyu itu, la in asyrakta, jika engkau melakukan kesyirikan, jika engkau menyerahkan ibadahmu kepada selain Allah, apa yang terjadi? Konsekuensinya apa? La yahbatanna amaluk, maka akan terhapus seluruh amalanmu. Amaluka ini mudhaf mudhafun ilaih. Kaidahnya al-mufradul mudhaf ya'um. Kata walaupun mufrad, satu kata, walaupun dia maknanya asalnya tunggal, satu, tapi kalau dia diidhofahkan, jadikan mudhaf, maka maknanya umum. Seluruh amalan akan hancur. La yahbatanna amaluka. Seluruh amalan akan hancur. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu kelak akan termasuk dalam golongan orang-orang merugi. Coba perhatikan. Bisa dipahami ini? Nah, ini makna-makna umum. Ya, makna-makna umum. Yang pakai nakirah di bawah sini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nakirah dalam susunan nahi, larangan. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Siapapun dia, enggak boleh kita serahkan kepadanya ibadah. Bisa? Jadi annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Fi ibadatihi. Tapi antum cermati di ayat yang kita sudah baca ini yang diancam siapa? Ilaika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal ladzina min qablik. Dan orang-orang sebelummu dari para rasul, nabi dan rasul. Itu diingatkan, diancam. Jika kamu melakukan kesyirikan, maka akan terhapus seluruh amalanmu, hancur. Bahkan di surah Al-An'am, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan kesyirikan, ya, menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan hancur dari mereka apa yang mereka sudah lakukan dari amalan-amalan soleh. Ini ayat 88 di surah Al-An'am. Beberapa ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekitar 18 nabi dan rasul. Ya, hitung ya. Hitung. Ini di akhir juz 7. Ya. Di akhir juz 7. Ini ayat. Jadi sekitar 18 nabi dan rasul. Kemudian Allah tutup walau asyraku. Jika mereka para nabi dan rasul tersebut melakukan kesyirikan, maka akan hancur seluruh apa yang mereka lakukan dari amalan soleh. Ini nabi dan rasul diingatkan, apalagi kita umatnya. Apalagi kita umatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu ya Muhammad, terus pelajari, dalami, yakini bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam surah Madaniyah, surah yang turun setelah hijrahnya Nabi SAW. Baik. Jadi ini perkara yang harus kita perhatikan. Dalilnya apa disebutkan sini? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Perhatikan sini ada catatan dari Syekh Shalih Fauzan. Jadi ini makna ucapan Syekh. Itu perkara yang kedua ini. Itu annaman abadallaha wa ata'ar rasul. Itu orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasul, fa innahu la yusyriku billahi syai'an. Maka dia pasti tidak akan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kita sudah sebutkan, barang siapa yang taat kepada Rasul maka dia akan masuk surga. Ketaatan yang paling besar kepada Rasul adalah ketaatan dalam perintah tauhid. Dan maksiat terbesar kepada Rasul itu maksiat dalam perintah tauhid itu juga. Ya, paham ini? Karena perintah tauhid, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, itu perintah yang paling besar. Larangan yang paling besar adalah larangan dari kesyirikan. Baik. Di sini beliau ingatkan banyak orang yang sholat, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, mereka
banyak ya mengulang-ulanginya, mereka berpuasa, berhaji, akan tetapi lakinnahum yad'una al-adrihah. Akan tetapi mereka berdoa kepada penghuni kubur. Dan doa adalah ibadah. Wa ya'budul Hasan wal Husain wal Badawi. Coba lihat. Ya, ini pentingnya perkara ini. Fulan wa allan, fulan dan allan. Yastaghitsu bil amwat. Mereka beristighatsah, meminta tolong dalam kondisi genting kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya, hidup saja baik kalau bisa menolong. Betapa banyak orang menolong tapi dia yang celaka. Paham ini? Apalagi sudah meninggal, tidak bisa apa. Dia pergi berdoa. Dalilnya, perhatikan, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Jadi masjid-masjid itu, ini masjid adalah tempat ibadah, ya, tempat sujud. Disebutkan sini di bawah, al masajidu hiya buyutullah, rumah-rumah Allah, masjid-masjid. Itu al mawatinu al muaddatu lis shalah. Itu tempat-tempat yang memang disiapkan, dibangun untuk salat, untuk ibadah. Ya, oleh karena itu dilarang melakukan jual beli di dalam masjid. Ya, dilarang melakukan jual beli, transaksi jual beli dalam masjid. Karena kenapa? Masjid itu dibangun untuk sholat, untuk ibadah. Bahkan masjid ini merupakan ahabul biqa' ilallah, tempat yang paling Allah cintai di atas muka bumi, itu masjid. Baik. Paham ini? Jadi ini tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu. Ini ada kata wahdahu. Karena disebutkan dalam ayat wa annal masajida lillahi, ya, fala tad'u ma'allahi ahadan. Ya. La yahdutsu atau la yuhdatsu fiha syai'un li ghairillah. Tidak boleh kita adakan ibadah, ya, satupun untuk selain Allah di masjid tersebut. Maka kata Syekh sini fala tubna fiha al-qubur wal adriha. Maka tidak boleh dibangun di dalam kuburan di dalam masjid tersebut kuburan. Jadi kalau sudah ada masjid, jangan bawa orang meninggal ke dalamnya dikubur. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau sudah ada masjid, ya masjid sudah masjid tempat ibadah. Adapun kuburan ketika orang meninggal, syariatnya di mana? Di pekuburan kaum muslimin. Bukan dibawa ke masjid, dikubur. Ya. Itu syariatnya. Oleh karena itu ada kuburan Baqi sampai sekarang kita bisa lihat. Para sahabat meninggal dibawa ke sana, dibawa ke sana, dibawa ke sana. Ya, bisa dipahami? Baik. Ini nanti kita dalami lagi di pertemuan selanjutnya. Ada beberapa yang kita ingin ingatkan. Baik. Karena ini hubungannya dengan tafsir ayat, masajid, masjid. Karena ini banyak masalah di sini. Kita dapati kita singgah di masjid, sebuah masjid, ternyata di dalamnya ada kuburan. Ya. Atau masjid yang ketika kita di dalam masjid tersebut terlihat kuburan dari dalam. Ya, ini masalah semua, ini masalah besar. Ya. Para ulama menyebutkan, ya, ini sholatnya kalau seperti ini, ya, dia sholat di masjid seperti ini sholatnya tidak sah. Ya, termasuk kuburannya di luar, tapi ya dia sholat, dia lihat langsung kuburannya. Oleh karena itu kalau misalnya masjid-masjid seperti ini, misalnya kuburannya dikasih tembok pembatas yang jelas. Ini masjid, ini luar masjid. Ya. Jadi tidak masalah. Tidak masalah kalau jelas temboknya tidak terpisah masjid-masjid. Ya. Kemudian di luarnya ada kuburan, tidak ada masalah. Ya, masalah itu kalau ya satu komplek, apalagi di dalam masjid kuburannya. Baik. Nanti insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.